Seperti saya bilang tadi, yang pertama kami respect dengan Sriwijaya. Meskipun Sriwijaya hari ini di klasmen ada di bawah, tapi kita lihat setiap pertandingan Sriwijaya selalu menyulitkan tim-tim lawan, meskipun bahkan tim besar sekalipun, dan dia juga sering mencetak gol di saat away. Kami dari tim Persiraja Banda Aceh secara tim sudah siap untuk melakukan pertandingan besok malam. Kita punya waktu beberapa hari untuk melakukan persiapan cukup baik. Kita respect dengan Sriwijaya. Selama ini Sriwijaya bermain selalu fight, selalu menyulitkan tim lawan. Kita tidak bisa melihat secara klasmen. Untuk tim kita sendiri secara tim semua pemain dalam keadaan fit, kecuali Dadang kemarin cedera di pertandingan yang terakhir melawan Sumsel. Mudah-mudahan di pertandingan besok semua pemain bisa menampilkan permainan terbaik dan kita bisa menghasilkan 3 poin insyaallah. Terima kasih. It's been good training. I think after the last 2 games we're confident that we played good, had some good results. And yeah, like the table is close, so if we get 3 points, then we can go higher in the table going into the break, which is what we want to do. Kita melakukan latihan yang baik dan di laga terakhir kita juga meraih hasil yang positif. Ini hasil yang bagus. Di laga besok juga kita dapat 3 poin untuk memperbaiki klasmen. Memang beberapa kali kita mencoba beberapa pemain tidak di posisinya, seperti Muari harus bermain di fullback, dan hari ini kemarin kita juga menempatkan Zack Tyson di posisi gelandang bertahan. Saya pikir kita juga memang sedang mencari formasi yang terbaik. Mungkin beberapa pemain juga akibat cedera seperti Zack lama di cedera saat pertandingan melawan tim Garuda. Sebelum Zack cedera terakhir lawan Garuda, dan sekarang Zack sudah fit 100%. Kenapa Zack tidak bermain di center back? Mungkin kemarin kita lihat Ariel dan Revan juga, mereka juga sedang performa bagus. Karena itu sekarang kita ingin mencoba Zack di gelandang. Menurutku Hayar dalam sejumlah pertandingan sering merugikan Persiraja waktu cetak. Apakah ada kesalahan ataupun perangkat pertandingan yang belum mengerti tentang penerapan VAR? Ya, saya pikir dengan menggunakan teknologi VAR itu adalah satu kemajuan untuk sepak bola Indonesia. Soal pelaksanaan di lapangan ya kembali lagi memang keputusan akhir tetap ada di wasit, dan wasit VAR sendiri bagaimana mengintervensi wasit tengah untuk cek atau tidak cek. Memang beberapa kali keputusan tidak menguntungkan buat kita di beberapa pertandingan ya, yang terlihat jelas seperti pertandingan terakhir kemarin kita bisa melihat dengan sangat clear, dan itu gol jelas, kaki kiri di dekat garis, kaki kanan udah jauh lewat di garis ya, tapi lagi-lagi ya keputusan akhir tetap ada di wasit. Tentunya kita menginginkan ada penambahan beberapa pemain di daftaran kedua ini, karena kita lihat kita butuh kedalaman skuad yang baik antara pemain yang main dan yang tidak main di saat ada pemain yang absen atau apa. Mudah-mudahan kita bisa wujudkan itu di transfer window nanti. Seperti saya bilang tadi, yang pertama kami respect dengan Sriwijaya. Meskipun Sriwijaya hari ini di klasmen ada di bawah, tapi kita lihat setiap pertandingan Sriwijaya selalu menyulitkan tim lawan, meskipun bahkan tim besar sekalipun, dan dia juga sering mencetak gol di saat away. Itu menjadi perhatian kita, dan saya berharap juga kepada seluruh pemain juga tidak menganggap remeh terhadap lawan. Kita harus fokus, tetap harus fight, kita harus main dengan
dengan game plan kita. Kita ingin bermain agresif dari menit awal. I enjoy with last game tomorrow in new position. Yeah, it's a position I played before. Like when I was younger, I used to play there. So yeah, I can do it. Obviously, we have good players in the team like John Taylor, so it's easy when you have good players around you. So yeah, I can do it. I enjoy it, and wherever the coach plays me, I'll do my best. Have you played in the defensive before? Yes, yeah. When young. Dia sebenarnya sebelum di Persiraja di usia muda pernah bermain di posisi defensive midfield. Dengan posisi sekarang dia akan mencoba terus memberikan yang terbaik atas kepercayaan. Jangan lupa subscribe channel YouTube Vlog Jurnalis Kutaraja, catatan seorang jurnalis.